Halo para Bemeners keluarga, kembali lagi bersama Circle Film. Di sini kita akan membahas film High and Low The World's Across 2022 yang berdurasi 2 jam. Film ini sangat menarik. Film ini dibintangi oleh beberapa artis Jepang yang hits seperti Daichi Mikami sebagai Lau, Kazuma Kawamura sebagai Fujio, dan sisanya kalian cari di Google. Tanpa banyak bacot, kencangkan celana dalam, siapkan rokok surya kalian dan kopi, karena film ini mengandung nikotin, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Gas intro. Awal film kita diperlihatkan di mana seorang anak sultan yang bernama Amagai beserta pasukan inti yang bernama Ryo Suzaki dan Saboten. Mereka dari sekolah SMA Teknik Sanamon yang baru saja berhasil mengalahkan sekolah Kiri untuk dijadikan aliansinya. Mereka dibantu oleh aliansi dari sekolah Kamasaka dan SMA Komersial Ebra, di mana Amagai sebagai ketua dari SMA Sanamon bertujuan untuk memperkuat pasukan demi untuk melawan SMA Oya yang berada di wilayah Sword. Karena SMA Oya adalah yang terkuat di wilayah Sword, di mana dahulu pada saat film High and Low The World's yang pertama, SMA Oya telah mendapatkan predikat wilayah terkuat dan dipimpin oleh Murayama. Tetapi Murayama telah pergi meninggalkan SMA Oya. Hal itu yang membuat ketiga aliansi untuk bergabung dan berniat untuk menyerang SMA Oya untuk merebut kekuasaan di sana. Kemudian kita diperkenalkan petinggi dan orang terkuat dari SMA Ebra yang bernama Soji, murid terkuat di kelas 3, dan ada Rajin dan Fujin sebagai bodyguard dari Soji. Kemudian diperkenalkan petinggi dan orang terkuat dari SMA Kamasaka, Gandhi dan Humiro Reiji, yang identik menggunakan senjata ketika berkelahi. Lalu kita diperlihatkan sang singa dari sekolah SMA Oya yang bernama Fujio. Datang seorang diri ke sekolah Suzuran. Jika kalian ingat Genjeh, pasti tahu sekolah ini. Karena tujuan dari Fujio ingin mencari orang terkuat di SMA Suzuran yang bernama Lau. Di mana Fujio merasa penasaran dengan kekuatan Lau. Kemudian Fujio menanyakan ke salah satu anggota geng dari Lau yang bernama Mercy. Dia adalah orang kedua terkuat di SMA Suzuran dan dia termasuk orang terpintar di Suzuran. Namun Mercy sedikit terheran-heran kenapa Fujio dengan sangat mudah masuk ke dalam wilayah SMA Suzuran. Kemudian murid lain yang mendengar hal itu langsung tanpa banyak bacot melakukan adegan baku bantai karena mereka merasa disepelekan. Terlihat Fujio yang sangat kuat yang mampu mengimbangi pasukan dari Suzuran. Tiba-tiba seorang datang dari atas atap dan memberikan ulti kepada Fujio, dan orang itu adalah Binzo atau dikenal sebagai zombie Suzuran. Binzo adalah salah satu anggota fraksi dari Lau yang dikenal sebagai benteng Suzuran karena dia sangat kuat. Yang dimana Fujio terlihat heran meskipun dipukul beberapa kali dia tidak knock dan malah tertawa. Di sini Fujio merasa tertantang olehnya karena ia berbeda dari murid yang lainnya. Di tengah aksi baku bantai, tiba-tiba Mogoroku datang. Akhirnya Mercy menghentikan perkelahian itu dengan menjelaskan bahwa Lau adalah orang yang terkenal kuat di SMA Suzuran. Dan jika ia ingin bertemu Lau, harus mengambil tiket antrian dengan cara. Iya, tendangan Mogoroku adalah tiket untuk bertemu Lau, tetapi Fujio berhasil untuk menahannya dan malah merosting tendangan itu dengan berkata, tendangannya tidak lebih kuat dibandingkan tendangan Todoroku. Dan akhirnya Fujio diberikan lolos begitu saja.
Di tengah perjalanannya, ia tak sengaja bertemu dengan Lau. Ini dia orangnya. Di mana setelah Fujio mengunjungi Suzuran, ia pergi ke sekolah SMA Hosen dan disambut oleh para petinggi SMA Hosen, yaitu Sawamaru Shoji, Enzo, Shinkawa, dan Yuken. Lalu mereka mengetahui bahwa Fujio baru saja habis mengunjungi sekolah Suzuran dengan seorang diri. Kemudian mereka terkejut dengan keberanian Fujio yang datang sendiri ke kandang buaya tersebut. Para petinggi Hosen menyuruh Sabakan untuk menjelaskan fraksi dari Lau agar Fujio mengerti kekuatan dari Suzuran. Di mana kita diperkenalkan fraksi Lau yang terdiri dari 6 orang saja yang masing-masing memiliki kekuatan dan perannya masing-masing. Yang pertama bernama Ito Kamui yang berperan sebagai pengintai atau mata-mata untuk mengumpulkan informasi yang Suzuran butuhkan. Yang kedua, Seta Kansuke, dia orang yang terkuat di kelas 2 SMA Suzuran. Selanjutnya adalah Mercy, murid kelas 3, orang nomor 2 terkuat di fraksi Lau dan ia terpintar di sekolah Suzuran. Selanjutnya ada Binzo, murid kelas 3 yang dikenal sebagai zombie Suzuran dan memiliki pertahanan yang paling kuat. Selanjutnya ada Mogoroku, orang terkuat yang pernah duel melawan Lau dan akhirnya bergabung dengan fraksi Lau, terkenal memiliki tendangan yang paling kuat. Dan yang terakhir adalah Misaki Mario atau disebut Lau, orang nomor 1 terkuat dari sekolah Suzuran. Scene berpindah di mana diperlihatkan keributan dari SMA Suzuran karena membiarkan Fujio lolos begitu saja. Hal itu membuat para murid di sana geram karena mereka tidak mau diremehkan, di mana SMA Suzuran paling ditakuti dan tidak ada seorang pun yang berani datang sendiri kecuali Fujio. Namun Mercy menjelaskan bahwa Fujio datang hanya mencari Lau, bukan mencari keributan. Kemudian Mercy memberikan tugas kepada Kamui untuk mencari informasi tentang SMA Oya dan Fujio. Ketika diperlihatkan di mana para petinggi SMA Oya berkumpul, lalu Fujio menceritakan bahwa dirinya telah mendatangi SMA Suzuran dan mencari Lau. Mendengar hal itu, mereka dan Jamue terheran-heran dengan Fujio sangat berani datang menemui monster Suzuran yang dimana Jamue langsung menjelaskan bahwa Lau memiliki 3 legend. Yang pertama, legenda Lau menyerang SMA Kurosaki. Yang kedua, legenda Lau yang mampu menutupi jalan tol. Dan yang ketiga, legenda Snake Rabi, di mana Lau saat itu menghabisi pria di bar hingga hampir meninggoy. Di sisi lain terlihat Tsukasa sedang menghajar anak SMA lain yang ingin menyerang SMA Oya. Namun ia melihat ada sekelompok anak dari Sanamon yang mengintainya. Scene berpindah di mana 3 aliansi sedang nongki di sebuah kafe di mana membahas tentang penyerangan yang akan dilakukan ke SMA Oya. Setelah itu, Kohoe memberikan uang kepada mereka untuk merekrut sekolah lain agar mampu memperkuat aliansinya. Di sisi lain, Fujio mendapatkan surat dari Sajoyo, yang dimana isi surat tersebut adalah ajakan untuk membantu Hosen jika terjadinya masalah. Dan sebaliknya, jika SMA Oya mendapatkan masalah, maka SMA Hosen yang akan membantunya. Terlihat di mana Todoroki sedang berjalan dengan Yuken dan Tsukasa. Kemudian Tsukasa menanyakan tentang Lau kepada Yuken karena Yuken bertetangga dengan Lau. Lalu Yuken mengajaknya ke rumah Mercy untuk menanyakan tentang Lau. Di mana sesampainya di rumah Mercy, Tsukasa memberitahu dia adalah teman Fujio yang pernah datang seorang diri ke kandang Suzuran. Maksud saya Suzuran. Hehe. Di mana ia memberitahu bahwa Kameo ketahuan memata-matai SMA Oya dengan memberikan foto bukti.
Lalu Mercy mengakui kepintaran dari Tsukasa dan memberikan informasi tentang Lau. Diperlihatkan ketika esok harinya Fujio, Tsukasa, dan Jamuo mendatangi rumah Lau. Terlihat di mana rumah Lau adalah panti asuhan. Kemudian Fujio kaget melihat keadaan rumah Lau, yang di mana Lau ternyata adalah sesosok pria yang baik hati. Dan ternyata dahulu Lau adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya dan dirawat di panti asuhan. Di suatu hari Lau menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan berbeda dari anak lainnya, sehingga Lau bertekad untuk menjaga anak-anak panti asuhan itu. Hal itu yang membuat Fujio menghampiri Lau dan mengajaknya berteman, dan akhirnya Lau menerima pertemanan itu. Scene berpindah di mana Fujio memberitahu teman-temannya bahwa ia sekarang berteman dengan Lau. Tetapi mereka tidak ada yang percaya dan malah tertawa. Tetapi Tsukasa mengatakan hal itu benar. Mereka telah berteman dan semua temannya terkejut. Di sisi lain, Kenzo menemui Saboten di tempat biasa tiga aliansi berkumpul. Kemudian Saboten menawari Kenzo untuk bergabung dengan aliansinya dengan tujuan menyerang SMA Oya. Tetapi hal itu ditolak oleh Kenzo dan mengancam bahwa mereka tidak boleh main-main dengan SMA Hosen. Mendengar hal itu, Kohoe marah dan menyuruh Saboten untuk menyerang Kenzo agar informasi itu tidak menyebar luas ke seluruh SMA. Scene berpindah di mana Ryo Suzaki yang sedang berdiri di luar dan didatangi oleh Soji dari SMA Ebara. Kemudian menanyakan Ryo Suzaki mengapa ia mau menjadi anak buah dari Kohoe. Padahal Ryo Suzaki dahulu adalah orang terkuat di SMA Nami. Namun Ryo menjawab jangan ikut campur dengan urusannya. Kemudian diperlihatkan ketika Ryo flashback di mana saat itu ayahnya Ryo menjadi supir dari Koe. Hal itu yang membuat Ryo tunduk dan memilih pindah ke SMA Cinnamon. Lalu hal itu yang membuat Ryo ditugaskan oleh Koe untuk menguasai SMA Sanomon, di mana terlihat Yuken sedang latihan gulat dengan calon penerus pemimpin Husen. Lalu Sabakan memberitahu bahwa HP-nya berdering karena Kenzo menelponnya. Tetapi tidak dihiraukan oleh Yuken. Scene berpindah di mana Kenzo dihadang oleh tiga aliansi, kemudian Kenzo dikeroyok dan akhirnya tumbang. Lalu diperlihatkan Yuken menanyakan Kenzo karena tidak pernah terlihat, tetapi mereka semua tidak ada yang mengetahuinya. Di mana diperlihatkan ketiga aliansi berkumpul untuk menyerang sekolah SMA Oya. Itu membuat para warga ketakutan dan akhirnya kabur. Sesampainya di SMA Oya, mereka menghabisi setiap fraksi terkuat dari Oya, di mana Gandhi dari SMA Kamasaka ditugaskan untuk menumbangkan fraksi dari Yukosio. Kemudian Fuji dan Rajin ditugaskan untuk menghabisi fraksi dari Todoroki. Tetapi di sana Todoroki tidak terlihat. Kemudian Saboten ditugaskan untuk menghadapi fraksi Sunchun. Dan yang terakhir, Ryo Suzaki dan Rezi menghadapi fraksi Fujio dan tawuran pun dimulai. Di mana Fujio berduel dengan Rezi, mereka terlihat seimbang. Di mana Tsukasa setelah berhasil menghabisi musuhnya dan akhirnya ia berduel dengan Ryo dan Tsukasa pun tumbang oleh Ryo. Kemudian Tsukasa diculik oleh mereka untuk dijadikan umpan nanti.
di mana terlihat Fujio yang berhasil mengalahkan Reizin meskipun Reizin menggunakan senjata. Scene berpindah di mana Fujio kembali ke SMA Oya dan merasa prihatin karena melihat semua temannya terluka oleh penyerangan 3 aliansi tersebut. Kemudian Fujio terlihat marah karena mengetahui Tsukasa diculik oleh ketiga aliansi tersebut. Di sisi lain, SMA Ebara belum puas dengan pertempurannya itu karena tidak menemukan Todoroki. Namun tiba-tiba Todoroki berada di hadapannya, di mana Todoroki menawarkan perjanjian jika ia menang maka SMA Ebara harus keluar dari aliansi SMA Sanomon. Dan akhirnya Todoroki mampu menumbangkan Fujin dan Reizin. Diperlihatkan Fujio sedang memikirkan bagaimana cara balas dendam ketiga aliansi itu. Hal lain yang membuat ia berpikir keras dan bingung melihat temannya yang tinggal sedikit oleh peristiwa itu. Terlihat di mana Tsukasa disiksa oleh Kohoe. Namun dengan lantangnya Tsukasa mengatakan dirinya berbeda dengan Kohoe, di mana Kohoe didekati oleh temannya karena uang, bukan karena pertemanan. Ketika Kohoe pergi, Tsukasa berkata kepada Ryo bahwa Tsukasa mengetahui bahwa Ryo terpaksa patuh kepada Kohoe. Di sisi lain, Kohoe dan Saboten menceritakan dan membicarakan tentang ayahnya Ryo yang telah bangkrut dan ayahnya Kohoe lah yang telah membantunya, dan akhirnya ayahnya Ryo menjadi supir pribadi Kohoe. Tetapi Ryo mendengarkan percakapan itu. Kemudian Ryo datang dan menanyakan apakah ia tidak menjadi seorang teman. Tetapi Kohoe menjawab, aku didekati karena uang, bukan karena pertemanan. Terlihat di mana Fujio sedang ditelepon oleh Kohoe untuk menantangnya datang ke SMA Sanamon untuk adu mekanik di sana, dan Tsukasa disekap di sana. Tanpa banyak bacot, Fujio langsung menerima tantangan dari Kohoe tersebut. Namun tiba-tiba Todoroki datang dan mengatakan pasukan kita tersisa sedikit, dan menerima tantangan Kohoe itu adalah keputusan yang bodoh. Dan Todoroki meminta agar Fujio memberi keputusan yang rasional untuk melawan Kohoe, dan Fujio berterima kasih kepada Todoroki karena telah mengeluarkan SMA Ebara dari aliansi SMA Sanamon. Sehingga ia berpikir kekuatan SMA Sanamon berkurang karena SMA Ebara tidak ikut serta. Dan Fujio menjelaskan bahwa ia memiliki aliansi dari SMA Hosen dan meminta bantuan sebelumnya untuk melawan SMA Sanamon besok. Scene berpindah di mana SMA Oya dan Hosen bergabung untuk menuju ke SMA Sanamon. Sesampainya di sana, Fujio berteriak lancang dan memberikan aba-aba, dan akhirnya pada saat sengitnya pertarungan, Kohoe mengumumkan melewati speaker bahwa Tsukasa berada di lapangan olahraga SMA Sanamon. Hal itu yang membuat Fujio dan seluruh pasukan menuju lapangan dengan pasukan Hosen memberikan jalan untuk Fujio dan Todoroki agar bisa menuju ke sana. Tiba-tiba Kohoe memiliki pasukan tambahan dari SMA kiri, tetapi Todoroki dengan mudah membantai dengan tendangan semacam Ulticho yang dimilikinya. Di sisi lain, Yuken datang untuk membantunya. Hingga akhirnya mereka sampai di area lapangan. Sang legend Lao bersama fraksinya datang, di mana Saboten memprotes kedatangan Suzuran karena Suzuran tidak ada hubungannya dengan permasalahan ini.
tetapi Lau mengatakan ia hanya ingin membantu Fujio yang menjadi temannya. Di mana Kohoe terlihat meremehkan pasukan Lau yang berjumlah hanya 6 orang. Kemudian si zombie Suzuran atau Binzo mengatakan bahwa cukup aku sendiri akan kuhancurkan tetek bengekmu. Ketika mereka maju, tiba-tiba menyuruh Fujio masuk ke dalam lapangan untuk menyelamatkan Tsukasa. Di mana Todoroki mencoba melawan Ryo, tetapi Ryo terlihat sangat kuat, bahkan Todoroki pun kewalahan olehnya. Di sisi lain Kohoe kemudian kewalahan dan melihat banyak pasukannya yang tumbang, maka Kohoe langsung memotong tali Tsukasa, namun Fujio berhasil menyelamatkannya. Kemudian Tsukasa bangkit dan ingin melawan Kohoe. Dan Fujio berduel melawan Ryo. Kemudian Yuken melawan Saboten karena ingin membalaskan dendam temannya yaitu Kenzo. Lalu terlihat di luar SMA Kiri baru saja datang, namun tiba-tiba pemimpin Husen, Sachio, muncul dan menghadang mereka dan menghabisi mereka dengan sangat mudah. Di mana Suchiyo ini baru saja pulang dari luar negeri, melihat ibunya yang sakit. Kembali lagi di pertarungan Fujio melawan Ryo, yang dimana mekanik mereka sama-sama kuat. Di sisi lain, faksi dari Lau dengan sangat mudah sekali menghabisi murid-murid dari SMA Sanamon di luar sana. Di mana kita diperlihatkan kekuatan sebenarnya dari Todoroki yang akhirnya mampu menghabisi seluruh murid-murid Sanamon di sana. Dan akhirnya yang tersisa hanya Ryo dan Kohe. Kemudian Ryo tetap berduel dengan Fujio dengan dalih melindungi Kohe. Di mana Kohe merasa takjub dengan Ryo yang rela melindunginya. Kemudian hal itu yang membuat Kohe teringat dengan masa kecilnya, yang di mana Kohe selalu melindungi Ryo. Di balik itu, tiba-tiba pukulan mendarat ke muka Fujio dan akhirnya Fujio pun tumbang. Dan Kohe mengatakan dirinya telah menang. Namun tiba-tiba Fujio bangkit dan sama-sama melakukan pukulan kekuatan terakhir mereka dan mengenai wajah dari mereka berdua. Namun di sini Fujio berhasil bertahan dan menyatakan kemenangan. Di mana tiba-tiba Kohoe dengan marah mengeluarkan pisau dan langsung ingin membunuh Fujio, namun tiba-tiba Ryo menghentikannya dan menyadarkannya bahwa yang dilakukan Kohoe terlalu berlebihan. Kemudian Kohoe tersadar dan mereka berdua tertawa. Endingnya, Fujio bersama seluruh temannya pergi meninggalkan Sanamon dan merayakan kemenangannya. Kemudian Mercy berterima kasih kepada Fujio karena telah berani datang dan berteman dengan Lau. Di akhir film, Fujio menantang Lau untuk berduel di suatu hari nanti. Suchiyo yang mendengar hal itu ingin ikut berduel melawan Lau juga, agar mendapatkan kesempatan kembali untuk mengadu mekaniknya dengan Lau. Karena dahulu beberapa kali kalah dengan Lau, tetapi tetap ingin menumbangkan Lau. Akhirnya terlihat SMA Oya sedang bahagia karena memenangkan pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba
Kohoe dan Ryo datang untuk menantang Fujio untuk berduel lagi. Tetapi Tsukasa mengatakan Fujio sekarang sudah terkenal dan harus mengambil tiket antrian jika ingin berduelnya dengan cara. Ya, tiba-tiba Fujio langsung menendang dengan ulti Chou di bagian leher Ryo sebagai bentuk tiket antriannya. Akhirnya tamat. Kayaknya bakal ada film High and Low selanjutnya lagi guys ya. Ending yang sangat cerot sekali. Hal yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah bertengkar untuk merebut kekuasaan. Lebih baik menyogok dan memberikan serangan fajar seperti para ya. Kalian tahu kampanye semacam ya yang banteng itu. Diam!